kemudian kita bagaimana menghindari caranya perundungan cyber, lalu berbicara lagi tentang hak cipta, dan ini kaitannya juga dengan plagiarisme, khususnya kepada teman-teman mahasiswa yang nanti di tugas akhir atau skripsi tentu akan masuk pada tahap plagiarisme. Kemudian juga belum lagi profesi, setiap profesi tertentu khususnya seperti dosen ataupun guru nanti ke depannya kalau mau menerbitkan jurnal atau artikel ilmiah tentunya akan melalui tahap plagiarism ya. Jadi ini sangat penting dan webinar ini mudah-mudahan saya juga berharap semua para peserta yang berhadir itu bisa menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh pemateri. Terima kasih pemateri telah meluangkan waktunya untuk sharing, kemudian menambah insight bersama dan menambah wawasan terkait dengan etika digital ini, khususnya kaitannya dengan plagiarism. Ya, kalau berbicara tentang transformasi digital, tentunya kan dampak itu luar biasa dalam segala aspek kehidupan kita ya. Salah satunya adalah aspek kehidupan. Dan kalau berbicara tentang era sekarang ya, kita harus bersiap memasuki masa-masa disrupsi digital. Kita ketahui bahwa setiap orang pasti memiliki media sosial dan bahkan satu orang bisa lebih dari satu akun media sosial. Belum lagi aplikasi mobile, belum lagi kalau kita berbicara tentang metaverse atau konsep dunia virtual. Ya, pada akhirnya dengan adanya kegiatan ini tentu saya sangat berharap para peserta yang hadir, undangan yang berhadir dapat menyerap banyak ilmu dan wawasan. Walaupun ya, kalau misalnya kita lihat ini dari jamnya cukup menantang nih. Jamnya sudah menunjukkan pukul 2 siang dan ini sebenarnya rawan sekali ngantuk dan fokus kita mulai turun. Tapi saya yakin para undangan, teman-teman mahasiswa yang gabung di sini berarti memang benar-benar ingin menyerap ilmu dan pengetahuan dari kegiatan pelatihan karya tulis ilmiah yang diselenggarakan oleh FIM. Dan terakhir, karena saya diminta juga oleh panitia nih ya untuk membuka acara juga, untuk itu saya buka acara pelatihan karya tulis ilmiah ini dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita serap pada hari ini penuh berkah dan manfaat, tentunya kebaikan baik bagi diri kita sendiri maupun di sekitar kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas sambutannya dan sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, acara kita pada hari ini adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Agung Sujati. Kepada Saudara Agung Sujati dipersilahkan. Cek apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita memohon bimbingan serta ridho dari Tuhan Yang Maha Esa terlebih dahulu. Maka dari itu izinkan saya sebelum memulai acara kita pada hari ini dalam pelatihan karya tulis ilmiah, KTI dan esai yang keempat, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya untuk memimpin doa pada acara ini dengan cara Islam. Bagi peserta lain, silakan mengikuti dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah, kami memohon kasih sayang serta ridhomu pada siang kali ini dengan harapan dan tujuan supaya acara yang kami laksanakan dan kami ikuti saat ini dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Kami memahami dan juga mengetahui bahwa kami sebagai manusia sendiri hanyalah makhluk yang lemah di hadapanmu, yang sudah seharusnya terus belajar dan belajar dari waktu ke waktu. Maka dari itu ya Allah, mudahkanlah kami dalam mencerna dan mempelajari ilmu baru pada hari ini. Tanamkanlah ilmu ini pada diri kami, sehingga ke depannya bisa kami amalkan, agar dapat memberikan manfaat terhadap semua orang. Jadikanlah kami sebagai insan cendekia yang berhati hangat, tidak sombong, tidak pantang menyerah, beradab dan juga mengerti sesama, agar kiranya kami dapat mengamalkan pelajaran maupun ilmu yang terkandung pada kegiatan kami kali ini. Ya Allah, hapuskanlah dosa-dosa kami, bersihkanlah hati kami, baik dari niat jahat maupun maksiat yang mengotori hati kami, sehingga kami bisa menjadi insan cendekia yang tidak hanya pintar, namun juga beradab.
Ya Allah, tiada tempat lain bagi kami untuk memohon. Tiada keberhasilan bagi kami tanpa izin dan ridho-Mu. Tiada secercah pun cahaya jalan menuju kesuksesan tanpa cahaya penerang jalan yang Engkau biaskan ke kami sebagai petunjuk menuju masa depan. Tiada keberhasilan, tiada kesuksesan, jika Engkau tidak mengizinkan kami, ya Allah. Maka dari itu kami memohon dengan setulus-tulusnya, dengan niatan terdalam di lubuk hati kami, agar kiranya Engkau membimbing dan meridai kami dalam setiap langkah kami untuk menimba ilmu, untuk menyusun masa depan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Agung Sejati yang telah memimpin doa. Selanjutnya, kita akan memasuki rangkaian utama acara kita pada hari ini, yaitu penyampaian materi KTI 4 yang akan disampaikan oleh Kak Fauzia Dwi Sasmita yang akan dimoderatori oleh Saudari Miftahus Saadah. Diharapkan teman-teman dapat menyimak materi dengan baik dan seksama. Kepada Kak Fauzia dan Saudari Miftah, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Ibenia Waruwo yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Miftahul Saadah, selaku moderator yang akan memandu acara inti yakni penyampaian materi KTI 4 yang bertema antara hukum dan AI, membedah etika dan regulasi hukum terkait plagiarisme dan penggunaan kecerdasan buatan dalam karya ilmiah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Kak Paujia Dewi Sasmita. Sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan CV dari pemateri kita pada siang hari ini. Beliau adalah Paujia Dewi Sasmita, seorang penggiat pendidikan dengan pengalaman lebih dari 3 tahun dalam membantu guru memahami kerangka pembelajaran digital, membantu siswa dari keluarga kurang mampu di daerah pedesaan untuk meraih beasiswa pendidikan tinggi, serta membantu peneliti junior dalam desain penelitian dan metode statistik. Beliau baru saja menyelesaikan gelar Master by Research dengan minat yang tinggi terhadap kebijakan pendidikan. Pendidikan beliau sebelumnya yaitu Sarjana Pendidikan Fisika dari Universitas Lambung Mangkurat dengan IPK 3,72 dari 4, dan S2 Master Pendidikan Fisika dari Universitas Negeri Malang dengan IPK 3,91 dari 4. Untuk pengalaman kerja beliau sendiri, sebagai mentor di program beasiswa pelajar BSI, ia numerator di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, dan reviewer dan analisis data di Provos ID. Mungkin untuk pengalaman kerja beliau lainnya bisa kalian lihat di layar. Terus untuk keterampilan dan minat yang dimiliki oleh Kak Paujia, beliau menguasai perangkat lunak statistik seperti SPSS, alat referensi akademik, dan perangkat menilai. Beliau tertarik pada pendidikan, kebijakan pendidikan, penelitian kuantitatif, dan penulisan akademik. Nah, baiklah itu tadi adalah CV dari Kak Paujia yang sangat luar biasa sekali. Dapat dilihat pengalaman beliau sangat banyak sekali ya teman-teman. Dan pastinya teman-teman di sini sudah tidak sabar lagi nih untuk mendengarkan dan juga menyimak materi dari Kak Paujia. Jadi sebelumnya kita sapa dulu nih kakaknya. Halo Kak Paujia, gimana nih kabarnya saat ini? Oke, Assalamualaikum. Halo, suaranya jelas ya, Miftah ya? Jadi jelas Kak. Oke, aman-aman berarti siap. Alhamdulillah sehat-sehat. Mungkin kesibukan kakak saat ini selain jadi mentor tadi, Kak. Kebetulan aku baru selesai ngelit satu program kepemudaan di Banjarmasin, baru kemarin selesainya.
Jadi ini lagi istirahat sebenarnya hari Minggu, alhamdulillah ada waktu kosong dan kebetulan juga kemarin waktu di follow up sama teman-teman film bisa gitu di hari Minggu. Jadi kesibukannya nggak yang ribet-ribet banget, alhamdulillah masih banyak waktu kosongnya juga. Terima kasih, Kak. Ading masih mute suara Pian. Terima kasih, Kak. Jadi, selanjutnya saya persilakan kepada Kak Fauzia untuk menyampaikan materi selama 60 menit dan ditambah dengan tanya jawab nantinya selama 15 menit. Dengan segala hormat kepada Kak Fauzia, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih banyak moderator. Izin juga kepada Ibu Pembina UKM FIM gitu ya dari ULM. Selamat siang teman-teman semuanya. Ini jam-jam ini ya, jam-jam kritis kita mungkin lagi ada yang baru bangun dari tempat tidur, ada yang nguap segala macam. Semoga hari ini kita bakalan seru-seruan aja diskusinya gitu ya, tidak akan tegang-tegang banget gitu ya, karena ngomongin masalah akademik sebagian orang mikir kayak tegas terus serius banget. Nah, kita akan bikin momen pertemuan kita di siang hari ini akan lebih friendly lah gitu ya. Oke, aku izin untuk share screen terlebih dulu, teman-teman. Oke, kemarin udah kelihatan ya, Kakak Miftah ya, slide dari aku. Ini, Kak, kelihatan. Oke, siap-siap. Terima kasih. Jadi kemarin diminta sama panitia untuk kita ngebahas mengenai etika dan regulasi hukum begitu ya, teman-teman, mengenai plagiarisme dan penggunaan AI dalam karya ilmiah. Jadi nanti kita akan ngebahas 3 topik utama mengenai plagiarisme, terus mengenai etika dan juga nilai-nilai moral seorang sivitas akademika itu seperti apa, dan yang terakhir nanti aku juga bakalan sharing-sharing gitu ya terkait pengalaman yang pernah aku implementasikan juga terkait AI dalam karya ilmiah yang pernah aku bikin gitu. Oke, em, sebelumnya aku akan memulai pertemuan kita pada siang hari ini dengan suatu quotes. Quotes ini aku kutip dari kitab Perjanjian Lama, teman-teman. Kalau dalam bahasa Latinnya tuh ini, aku nggak tahu gimana nyebutin bahasa Latin, takutnya salah pronunciation-nya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dimaknai there is nothing new under the sun, gitu katanya. Nah, waktu aku pertama kali baca quotes ini, aku tersadarkan bahwa sejarah itu akan terus berulang. Makanya dibilang tidak ada yang baru tuh di bawah matahari. Semua hal yang kita lakukan itu sudah pernah terjadi sebelumnya atau pernah ada sebelumnya gitu. Makanya aku bilang di sini perubahan itu acap kali gitu ya, atau sering kali dianggap sebagai bentuk pengulangan atau adaptasi dari hal-hal yang telah ada sebelumnya. Jadi bisa dibilang tidak ada sesuatu yang benar-benar original gitu di dunia ini gitu ya, menurut menurut quotes yang aku kutip tadi, karena segala hal yang ada itu adalah bentuk pengulangan atau mungkin modifikasi atau adaptasi dari hal-hal yang sudah ada di waktu lampau. Terus aku ngutip juga nih quotes-nya, bukan quotes ya, ini statement punyanya Mumford gitu ya, fokus tentang kreativitas. Kadang kita kan kalau nulis karya ilmiah gitu, mostly ngomongin tentang gimana sih kreativitas kita dalam mengembangkan tulisan dan segala macam gitu. Nah, kreativitas itu sendiri dibilangnya terkadang gitu ya, involves melibatkan recombining, terus melibatkan revisiting, or reinterpreting existing concept. Jadi kreativitas itu kadang meliputi recombining, revising, sama reinterpreting konsep yang sudah ada, alih-alih daripada producing something, memproduce atau membuat sesuatu yang benar-benar baru gitu. Jadi kalau misalnya ada, menurutnya si Mumford ini, kreativitas itu nggak
apa ya, nggak harus sesuatu yang the whole bener-bener baru original gitu, bukan. Tapi dia adalah gabungan atau pelibatan dari tiga hal ini, recombining, revisiting, atau reinterpreting. Gitu. Nah, terkait dengan karya tulis yang akan kita bahas gitu ya pada siang hari ini, maka akan muncul pertanyaan karena tadi kita udah ngebahas bahwa tidak ada sesuatu yang benar-benar baru di bawah matahari, maka apakah karya manusia gitu ya, termasuk karya tulis itu adalah bentuk plagiarisme gitu. Jadi ini akan jadi pertanyaan kita yang nantinya akan kita jawab di akhir sesi itu ya, teman-teman. Oke. Hal pertama yang akan kita omongin adalah tentang plagiarisme. Jadi, kalau menurut KBBI, plagiarisme itu adalah bentuk penjiplakan yang melanggar hak cipta. Jadi, secara keseluruhan gitu ya, dimaknai sebagai perilaku gitu atau tindakan mengambil karya, ide gitu ya, atau tulisan orang lain dan menyajikannya sebagai milik sendiri tanpa memberikan atribusi, gitu ya, atribusi yang layak kepada pencipta aslinya. Aku mau nanya dulu dong di sini teman-teman udah uh, ada yang tahu belum sih atribusi itu apa dan bagaimana atribusi yang layak? Gitu. Boleh deh satu atau dua orang mau on mic atau mau ngejawab di chat box juga boleh. Ada? Aku nggak bisa lihat ini sih, nggak bisa lihat layarnya. Bentar, aku isi dulu. Oke, apakah ada teman-teman di sini yang mau on mic ngejelasin apa sih itu atribusi itu? Dan gimana atribusi yang layak? Ada? Atau kalau tidak ada, boleh ya di-mention ya, kakak panitia, boleh? Gimana nih, boleh di-mention pesertanya? Aku yang mention deh pesertanya gitu ya. Aku akan mention pada yang on cam deh. Karena yang on cam di sini ada kakak Muhammad Iqbal Hisham. Mungkin Kak Muhammad Iqbal Hisham bisa sharing pandangan kakak apa itu atribusi dan apa atribusi yang layak serta memadai. Baik, terima kasih Kak. Izin menjawab. Sepengetahuan saya itu atribusi yang layak. Salah satunya jika kita mengambil pendapat beliau dan cantumkan citasinya, maka itu termasuk atribusi. Misalnya, kakak menyampaikan pendapat dalam karya tulis kakak mengenai tesis kakak tentang pendidikan pada anak. Jadi, misalnya tesis kakak itu pendidikan pada anak usia dini dalam literasi memiliki peran yang sangat signifikan karena dengan anak kita bisa mencapai Indonesia emas. Kemudian saya mengutip kata-kata itu dengan kalimat yang saya parafrase sudah bersifat fungsi. Jadi untuk mencapai Indonesia emas, maka diperlukan tentang generasi emas, generasi perumuka, nama kakak, rumah, tahun generasinya. Dan nanti tidak ada keterangannya. Nah itu menurut saya fungsi. Sekian terima kasih. Oke. Thank you Kak Iqbal Hashim, terima kasih ya atas jawabannya. Ya tepat ya teman-teman, jadi atribusi itu adalah kredit yang kita berikan gitu ya, bentuk penghargaan dari kita kepada penulis atau pencipta karya gitu ya, nggak cuma penulis sebenarnya, tapi karena sekarang kita ngomongin karya tulis ilmiah, maka saya spesifikasikan bahwa atribusi yang kita maksud di sini adalah pengkreditan atau penghargaan gitu ya, yang diberikan dari kita yang mengutip tulisannya kepada orang yang membuat atau menciptakan tulisan tersebut. Tadi sudah disinggung juga sama Kak Iqbal bahwa salah satu cara yang beliau gunakan untuk bisa memberikan atribusi yang layak dan memadai itu selain dengan parafrase tadi, jadi kalimatnya diolah kembali gitu ya, diproduksi kembali dengan bahasa kita sendiri, kemudian dengan cara memadainya melalui pengkutipan yang baik gitu ya, jadi mungkin nama belakangnya
dulu, kemudian koma, terus tahun gitu ya. Itu akan ada banyak gaya penulisan sitasi juga gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman, kalau misal ditanya atribusi yang layak, kita harus caranya salah satunya adalah dengan memparafrase tulisan orang tadi atau hasil penelitian orang tadi dan mengikut sertakannya di dalam tulisan yang kita muat. Jadi jangan sampai dalam satu paragraf gitu ya. Misalnya ini saya sering cek proposal mahasiswa kalau mereka mau seminar proposal itu satu paragraf pertama isinya saya nggak tahu itu apakah opini dia ataukah itu adalah saduran dari hasil pemikiran dia terhadap bacaan yang dia baca, tapi tidak ada satupun sitasi yang dimasukkan di sana gitu. Nah, terus waktu saya tanya ini pemikiran siapa? Terus dia bilang ini pemikiran dari beberapa sumber yang ulun baca kak kayak gitu. Nah, harusnya kalau meskipun dari beberapa sumber gitu ya, tetap diinput di dalam paragraf itu di dalam statement itu bahwa hasil pemikiran kita itu didasarkan gitu ya atas ide atau gagasan orang lain. Jadi jangan sampai atribusinya ketinggalan dan jangan sampai tidak layak dan tidak memadai. Gitu. Oke, jadi dalam peraturan dan regulasi hukum terkait plagiarisme itu kita akan ngomongin tentang dua hal sebenarnya teman-teman. Ada hak cipta namanya, ada plagiarisme yang mungkin sekarang teman-teman mahasiswa lagi survive gitu ya untuk bisa yang mau seminar proposal atau yang mau sidang lagi survive untuk melawan plagiasi gitu ya di naskahnya. Jadi kalau ngomongin tentang hak cipta atau copyright law itu adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta karya kayak misalnya mungkin lagu atau mungkin video atau mungkin misalnya tarian atau misalnya buku gitu ya. Nah, itu ada perlindungan hukum yang diberikan. Sementara kalau kita ngomongin tentang plagiarisme, sebenarnya plagiarisme itu adalah bentuk dari pelanggaran etika. Jadi moral atau tata keramanya orang kita gitu ya dalam menulis atau dalam menyampaikan gagasan di bentuk tulisan itu ada etikanya. Nah, kalau kita melakukan plagiarisme dengan persentase yang tinggi misalnya gitu ya hasilnya gitu. Nah, itu adalah bentuk dari pelanggaran etikanya. Sementara kalau pelanggaran hak cipta itu masuk ke pelanggaran hukum gitu. Di Indonesia sendiri gitu ya ada regulasinya udah terpampang jelas gitu ya teman-teman. Punya peraturan, punya Permendikbud gitu ya nomor 17 tahun 2010 gitu ya mengenai pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi gitu ya. Jadi tindakan gitu ya, tindakan yang termasuk plagiarisme di sektor atau di kalangan perguruan tinggi itu kalau menurut undang-undang tadi itu ada beberapa, ada 4 gitu ya. Pertama ini, mengacu atau mengutip istilah termasuk secara acak atau tidak secara acak gitu ya kata-kata atau kalimat. Misalnya secara acak itu contohnya gini ya. Berdasarkan hasil penelitian dari seorang dokter gitu ya, dia menyimpulkan bahwa penyakit batuk-batuk itu disebabkan oleh kuman misalnya kayak gitu. Terus kalau teman-teman mengutipnya secara acak, teman-teman balik nih. Kuman menjadi salah satu sumber penyakit batuk-batuk gitu. Tapi teman-teman tidak mengikut sertakan statement itu dari punya siapa. Itu kan udah teman-teman acak gitu ya kata-katanya. Nah, meskipun teman-teman acak dan berbeda itu ya dengan pernyataan asli yang diberikan di dalam artikel jurnal penelitian itu, teman-teman tetap harus mengikut sertakan citasi di dalamnya. Jadi mau teman-teman copy gitu ya, copy lah namanya sejauh ini copy gitu ya, copy paste gitu secara terstruktur plek ketiplek sama dengan tulisan aslinya atau mau teman-teman acak gitu ya tetap harus teman-teman masukkan citasinya gitu. Terus yang kedua adalah menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan atau teori. Jadi ini contohnya gini, misal teman-teman ini lagi rame gitu ya di
kalangan penulis jurnal juga. Jadi di jurnal itu ada beberapa ranking, level-level gitulah ya, ada jurnal Sinta 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi semakin unggul gitu ya rankingnya, kayak Sinta 1, Sinta 2, itu makin bagus kualitasnya. Nah, kemarin tuh saya waktu ada submit artikel gitu ya, sama temen juga, ke jurnal Sinta 4. Terus, di Sinta 4 itu, waktu kami submit, satu statement gitu ya, di statement itu cuman ada cuman ada satu citasi. Jadi di akhir kalimat itu cuman ada nama satu orang. Itu aja tuh yang kami ambil gitu. Terus sudah terlena gitu ya, kayaknya nggak apa-apa sih kalau pakai satu penulis aja gitu. Kami cobalah naikin lagi gitu ya ke Sinta 2, waktu itu Sinta 2. Waktu disubmit ternyata dikomentarin sama sama editornya kalau nggak salah. Dibilang katanya, kalau bisa, kan paragraf paparan kami itu lumayan panjang gitu ya. Dibilangnya, kalau bisa jangan satu ini aja, jangan satu sumber gitu, jangan dari satu penulis gitu. Jadi minimal 3 gitu. Wah, ternyata trennya sekarang seperti itu. Jadi meskipun apa ya, bukan berarti kita harus mencari 3 orang penulis dengan hasil yang berbeda-beda, enggak gitu sih konsepnya. Jadi misalnya nih dalam satu statement yang sama, kayak misal yang tadi ya, aku ambil contoh kuman jadi salah satu sumber penyakit batuk-batuk misalnya seperti itu. Nah, kalau bisa sitasinya itu sitasi yang melibatkan banyak penelitian gitu. Jadi misalnya Agung 2018 atau misalnya Heriawan 2020, kemudian Maharani 2023 misalnya seperti itu. Nah, itu akan semakin kaya karena kita menggunakan sumber gagasan atau pendapat yang beragam. Jadi mau kita pakai pendapat satu orang pun atau pandangan satu orang pun gitu ya, tetap harus dimasukkan sitasinya ke dalam penulisan kita gitu. Jadi jangan jangan ini juga ini teman-teman. Kalau gagasan itu kan sifatnya abstrak gitu ya, kayak ide pokoknya doang gitu. Jadi tuh aku baca punya adik mahasiswa itu, dia nulis nulis aku lupa tulisan seperti apa deskripsinya, cuman intinya dia bilang bahwa pendidikan itu membutuhkan sosok peranan guru yang berkualitas gitu. Itu kan apa ya, pernyataan umum gitu ya, yang kadang tuh kita semua sepakat gitu ya, bener gitu. Tapi kemarin juga aku dapat ilmu tuh, itu kalau bisa dikasihin sitasinya, karena gagasan itu nggak muncul serta merta ketik langsung ada bahwa kita butuh guru berkualitas dengan spesifikasi seperti ini gitu. Jadi kalau bisa, meskipun kita mengambil gagasan orang gitu ya, kalau bisa dicarilah sumbernya gitu dan dimasukkan di dalam karya tulis kita. Terus yang berikutnya adalah merumuskan dengan kata-kata. Ya tadi ini mungkin apa ya, kurang lebih dengan parafrase tadi. Jadi kata-kata yang sudah ada gitu ya hasil penelitian orang, kita olah lagi dengan bahasa kita sendiri tentunya di parafrase gitu ya. Tapi kalau ulun sudah memparafrase itu harusnya kan jadi ampun ulun sendiri gitu. Kadang tuh ada pertanyaan adik-adik mahasiswa kayak gitu. Nah, tetap nggak bisa diklaim bahwa itu tulisan kita karena kita dapat idenya gitu ya, idenya kan dari orang lain gitu ya. Jadi ya tetap harus disitasi penulis penulis dari gagasan itu. Terus yang terakhir adalah menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya gitu. Jadi misal aku udah bikin KTI gitu ya, terus atas nama aku tuh KTI-nya, terus tiba-tiba aku kasihin ke Kak Fitri gitu, Kak ini KTI aku gitu, bisa aja nih kalau kakak mau pakai gitu. Terus plek ketiplek tuh langsung dipakai sama Kak Fitri dan cuma diganti namanya aja. Nah itu bentuk plagiarisme utuh gitu ya. Jadi dan dipublikasikan kalau misalnya terbit di artikel di jurnal gitu ya. Nah itu udah pelanggaran etika tergolong tinggi sih kalau menurut aku. Jadi jangan sampai teman-teman di sini mungkin yang udah punya draft gitu-gitu ya, draft artikelnya atau draft skripsinya gitu ya, atau mungkin draft tesisnya, kalau bisa
pastikan gitu bahwa akan dipublikasikan ketika teman-teman udah tidak terlibat lagi dengan administrasi plagiarisme di kampus. Takutnya nanti teman-teman kalau misal mau sidang atau misal mau ngambil ijazah gitu ya kan pasti diminta gitu-gitu yang sertifikat plagiasi dan segala macam. Jadi kalau bisa teman-teman selesaikan dulu gitu ya pengadministrasiannya baru teman-teman kasih lihat gitu ke orang lain. Takutnya dipergunakan dengan tidak baik. Nah, ini regulasi yang ada di Indonesia gitu ya terkait dengan pelanggaran hal-hal kayak gini. Ini mungkin kita udah tahu gitu salah satu bentuk pelanggaran paling ekstrim ya kalau menurut aku di Civitas Akademika kalau misal terbukti melakukan pelanggaran etika kayak yang kita udah tahu sekarang gitu ya mungkin akan ada pencopotan gelar dan segala macam gitu. Terus ada juga hukuman pidananya pidana apa perdata aku lupa yang bayar uang gitu ya ada dendanya juga. Jadi itu tapi banyak terms and conditionnya juga. Jadi sejauh ini kalau memang ada pelanggaran paling di perguruan tinggi itu teguran gitu ya itu yang mungkin paling mudah bisa dilakukan tapi kalau udah terlampau jauh gitu ya ya pasti bakalan ada campur tangan juga dari pihak hukum gitu. Terus kalau di luar negeri nah aku merujuk gitu ya punyanya Higher Education Opportunity Act tahun 2008 di mana dia memberikan kebebasan kepada lembaga pendidikan tinggi untuk mengatur gitu ya kebijakan mengenai plagiarisme dan penegakan yang jelas. Jadi mungkin di beberapa kampus karena ini aku ngambilnya dari Amerika ya gitu beberapa kampus di Amerika itu punya aturan-aturan tersendiri. Jadi nggak bisa kita klaim kalau di Amerika tuh kayak gini semua. Nggak. Karena setiap kampus itu punya rules-nya masing-masing, teman-teman. Nah, kalau yang aku tahu gitu ya, kalau di beberapa kampus di Amerika itu, mereka ada yang batas, bukan mengecek plagiasi apa sih draft artikelnya ada nggak draft artikel yang mereka cek ada juga yang ngecek draft naskah naskah tesis mereka gitu kalau misalnya dokter dari orang yang S3 gitu ya dia mau sidang doktoral gitu biasanya yang dicek tuh satu naskah apa sih disertasinya gitu jadi mungkin kalau kita sekarang gitu ya masih S1 gitu masih artikel aja tapi di luar itu udah ada yang ngecek draftnya gitu tapi tiap kampus beda-beda gitu ya ketentuannya. Oke, sekarang kita akan masuk ke nilai moralitas dan etika sivitas akademik gitu ya. Aku tidak akan membahas nilai-nilai moralitas seorang peneliti yang mungkin teman-teman udah tahu gitu ya. Harus jujur, harus dapat dipercaya gitu ya. Bertanggung jawab itu udah pasti karena kita menyampaikan data itu bentuk kebenaran gitu ya. Jadi nggak boleh dibohong-bohongin. Jadi harus jujur peneliti itu. Kemudian punya kebebasan. Sebenarnya peneliti itu punya kebebasan untuk menentukan dia mau memilih topik apa. Jadi ini unik ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kemarin tuh temanku ada anak hukum, dia bilang dia mau meneliti mengenai bekas spanduk kampanye gitu-gitu. Tapi terhalang sama perizinan di satu instansi gitu ya. Harusnya itu tidak terjadi karena seorang peneliti itu bebas gitu. Kalau misal dia ngerasa satu kasus atau isu itu berhak gitu ya untuk diteliti dan menarik dan tidak melanggar aturan, harusnya terbuka lebar karena kan penelitian itu pada hakikatnya gitu ya. Penelitian itu tujuannya menyelesaikan masalah gitu. Siapa tahu dengan penelitian yang dia lakukan mengenai sampah-sampah hasil kampanye akan ada solusi baru terkait bentuk kampanye yang lebih ramah lingkungan misalnya gitu. Ya, oke. Jadi aku akan ngebahas beberapa nilai-nilai moralitas yang aku rasa ini urgent untuk kita ketahui karena banyak banget teman-teman adik-adik mahasiswa ya teman-teman aku juga waktu kuliah itu juga apa ya terbawa pemikiran bahwa kayaknya boleh aja sih kayak gini gitu. Oke, yang pertama aku bakal ngomongin tentang integritas gitu ya. Jadi teman-teman integritas ini
nggak cuma dipunya sama ASN gitu ya, kita yang peneliti gitu ya, mahasiswa juga di kalangan sivitas akademika juga harus punya integritas dalam penelitian, dalam penulisan, pelaporan gitu ya. Jadi rutenya nggak cuman kita nulis dengan penuh integritas dalam proses pengumpulan data. Teman-teman yang mungkin nulis KTI misalnya gitu ya, butuh data pendahuluan di latar belakang, jangan sampai data pendahuluannya itu adalah data yang dibuat-buat gitu. Jadi benar-benar kalian mengerjakan dengan jujur. Masalah integritas ini ramai didiskusikan di tahun 2020 kemarin gitu ya. Jadi ada salah satu librarian dari Amerika, pustakawan gitu ya, pustakawan dari Amerika. Nama beliau tuh Jeffrey Bill gitu. Nah, beliau tuh bikin bukan buku ya, kayak semacam list gitu tentang pathology in publishing gitu. Teman-teman di sini ada yang tahu patologi itu apa? Ada yang tahu nggak patologi itu apa? Boleh deh on mic kalau ada yang tahu patologi. Ada atau tidak ada ya? Aku tidak bisa melihat chat box-nya. Mungkin kakak moderator bisa dicek ada yang jawab nggak sih di kolom komentar patologi apaan gitu. Tidak ada nampaknya. Oke deh, patologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit-penyakit. Oh, bentar, ada nih kayaknya nih. Oh iya nih benar, ilmu yang mempelajari penyakit. Thank you ya, Kak Turyaningsih. Iya benar. Jadi em, dalam listnya si Jeffrey Bill ini, beliau bilang bahwa ada loh penyakit-penyakit dalam proses publikasi ilmiah gitu, dalam proses eh, diseminasi hasil karya tulis kita tuh banyak penyakitnya gitu. Beliau bikin list tentang jurnal-jurnal predator gitu ya. Jadi aku sedikit ngebahas tentang jurnal predator ini. Mungkin teman-teman ada yang belum familiar. Jadi jurnal predator itu adalah jurnal. Jadi bedain ya teman-teman. Artikel sama jurnal itu beda. Artikel itu adalah tulisannya. Jadi kalau misal teman-teman dibilang cari sumber dari penelitian, nah itu namanya disuruh nyari artikel, bukan nyari jurnal. Jurnal itu home-nya, rumahnya. Isinya baru artikel-artikel ilmiah. Nah, si Jeffrey Bill ini dia bikin list tentang jurnal-jurnal predator di seluruh dunia gitu ya, yang menawarkan kepada peneliti, baik itu researcher yang bekerja di bidang instansi pemerintahan, mungkin kayak misal BRIN gitu ya, atau mungkin di bawah BRIN itu ada apa? Badan Riset Inovasi Daerah, atau ada di bawahnya lagi Bapedalitbang dan segala macam gitu, untuk mempublikasikan karya tulis dengan cara yang terbilang cepat, dengan biaya yang tergolong mahal, dan mekanisme atau prosedur review yang tergolong sederhana gitu ya. Jadi menurut si Jeffrey Bill ini ada ribuan sebenarnya teman-teman di tahun 2020 kemarin tuh dia ngelis ada ribuan artikel gitu ya, ada ribuan jurnal predator gitu ya yang menawarkan gitu. Jadi sebenarnya teman-teman kalau misal gimana cara kita membedakan jurnal yang tergolong predator atau tidak gitu ya, kalau masih di kisaran nasional gitu ya, kayak misal di Sinta 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 3 gitu ya, Sinta 3 2 itu prosesnya itu dari submit gitu ya, submit terus kita nunggu dulu tuh, kita nunggu gimana keputusan editor terhadap naskah kita. Kalau misalnya mereka sepakat naskah ini layak gitu ya untuk diterbitkan, mereka akan meneruskan naskah itu ke reviewer dulu. Jadi mungkin reviewer bakalan ngasih masukan ke kita gitu tentang naskahnya seperti apa. Jadi setelah dari reviewer itu mungkin akan dibabat habis-habisan, mungkin 2 kali revisi, 3 kali revisi gitu ya. Setelah udah di-review, di proofreading lagi, dipastikan tidak ada yang salah ketik gitu ya, dipastikan grammarnya benar, tata bahasanya tepat gitu ya. Terus setelah itu nunggu dulu, kita nunggu penjadwalan kapan isu atau kapan naskah kita itu akan terbit gitu ya. Jadi kadang kalau di jurnal-jurnal yang sudah apa ya, sudah terakreditasi bagus gitu ya, dia punya jadwal tersendiri kapan harus terbit gitu. Mungkin ada yang
dua kali setahun gitu ya, di pertengahan bulan sama di pertengahan tahun sama akhir tahun gitu. Tapi ada juga tuh kalau jurnal-jurnal predator dia bilang dia bisa ngeklaim dalam 4 bulan artikel Anda akan terbit gitu. Jadi teman-teman kudu waspada gitu ya sama masalah jurnal predator ini, karena mungkin ada yang kepepet gitu ya. Ini aduh teman-teman, banyak banget, ini sangat sangat beresiko gitu. Kalau misal teman-teman, misalnya contoh tahun kemarin tuh ada teman aku yang dia mau sidang, terus syaratnya itu adalah harus nerbitin artikelnya di Sinta 2. Nah, dalam proses Sinta 2 sepengalaman kami waktu itu, prosesnya tuh makan waktu sekitar 6 bulan dari submit sampai terbit. Itu udah yang termasuk on time gitu, 6 bulan. Ada yang sampai 8 bulan, 9 bulan gitu ya. Nah, karena dia mepet udah mau sidang gitu ya, akhirnya aku nggak tahu dia kasih naskah itu kemana gitu, tiba-tiba udah langsung ngelapor aja gitu sama kaprodi kami, terus dibilang udah terbit gitu, LOI-nya udah terbit gitu. Terus pas dicek sama prodi aku gitu ya, ternyata tuh tidak terakreditasi, nggak ada sertifikatnya, nggak ada ketentuan bahwa itu tuh Cinta 2 gitu. Akhirnya dipanggil dan akhirnya ditunda gitu. Itu tuh baru teguran gitu dampaknya ke mahasiswa. Jadi dengan kita mengindahkan gitu ya integritas kita sebagai seorang peneliti, kita sebagai seorang penulis karya tulis ilmiah, kalau memang tidak mumpuni gitu ya, kenapa nggak coba jujur aja sih gitu. Jadi kalau bisa masalah integritas ini ditaruh di pertama gitu ya, di prioritas gitu. Jadi semoga nanti teman-teman kalau misal dapat pengalaman, kadang dia muncul kalau misal searching gitu ya artikel-artikel jurnal kayak misalnya di Elsevier misalnya, atau di Francis and Taylor gitu. Nanti kan teman-teman mungkin ada yang berlangganan segala macam. Nah, somehow tuh kadang ada aja tuh email yang masuk ke pesan yang masuk ke email teman-teman yang bilang, yang menawarkan gitu ya, akan menerbitkan artikel teman-teman dalam kurun waktu yang cepat gitu. Nah, jadi semoga ini pelajaran ya teman-teman. Aku taruh pembahasan integritas ini yang pertama karena memang se-urgent itu. Terus nilai moralitas yang kedua yang aku bahas adalah salami slicing gitu ya. Jadi kayak teman-teman lihat gambarnya salami slicing. Jadi salami itu ya kayak daging gitu, kalau nggak salah daging cornet daging kayak gitu, terus dia tuh dibikin kayak jadi sosis gitu, makanya bisa dipotong-potong gitu ya. Nah, salami slicing ini adalah pelanggaran etika seorang peneliti gitu ya, ketika dia melakukan sebuah penelitian, terus hasil penelitian itu dia bagi-bagi gitu. Tapi pembagiannya itu sebenarnya nggak perlu gitu, nggak harus dibagi sebenarnya. Kalau misal dibagi itu justru akan mengurangi esensi hasil penelitian yang ada gitu. Jadi misal baru menyadari bahwa hal itu keliru gitu ya, karena dulu aku tuh jurusan kuliahnya kan jurusan pendidikan ya teman-teman. Jadi dulu waktu aku skripsi itu aku bikin produk tesis aku itu R&D, pengembangan gitu ya. Nah, dalam pengembangan itu aku punya banyak banget datanya, data pendahuluan, terus data observasi, terus data validitas modul aku, data kepraktisan hasil modul aku, sama efektivitas hasil belajar siswa. Jadi waktu itu aku mikirnya ada 4 data, kayaknya bisa deh dibikin 4 gitu. Lambat laun gitu ya, setelah sekolah gitu, terus dapat pencerahan, ternyata itu tuh salah. Data itu bisa dijadiin satu aja gitu. Kenapa harus dipisah-pisah gitu? Aku nanya tuh sama pembimbing aku, kenapa sih kadang ada aja gitu sivitas akademika yang memisah-misah hasil penelitiannya. Jawabannya sederhana ya teman-teman, ya biar datanya banyak gitu, biar publikasinya uh, ada kuantitasnya jadi tinggi gitu ya. Jadi misal kalau ditanya dalam setahun terakhir nerbitin berapa paper misalnya gitu ya, ada yang bilang 17 gitu. Tahun kemarin tuh kan ramai tuh katanya ada peneliti gitu ya yang bisa nerbitin 60 paper dalam setahun gitu. Bayangin teman-teman dalam sebulan dia nerbitin lebih dari 6 paper gitu ya, padahal
durasi penulisannya aja gitu ya, terus proses penerbitannya makan waktu berbulan-bulan, dan jadi penulis pertama itu tanggung jawabnya besar gitu. Makanya dalam nilai moralitas penulis gitu ya, salami slicing ini apa ya, ecek banget gitu, kenapa sih jadi harus mengambil tindakan itu, gabungin aja penelitiannya gitu. Kalau bisa digabung, kalau kalau dipisah dan justru menghilangkan esensi penelitian itu gitu ya, jangan, mending digabungin aja. Kayak misal punya aku nih tadi yang 3 kan ya, mungkin yang teman-teman guru juga ngeh gitu ya, ada validitas, kepraktisan, efektivitas. Itu nggak bisa dipisahin, itu digabung karena itu adalah bentuk hasil pengembangan produk yang aku ajuin sebagai bahan penelitian aku, nggak boleh dipisah gitu. Teman-teman juga gitu nanti ya, tapi kalau misal teman-teman ada punya banyak data yang terlalu banyak juga nggak bagus kalau digabungin. Nanti silahkan teman-teman konsultasiin gitu ya sama pembimbingnya, sama mentornya juga, gimana sih penulisan data gitu ya, yang ideal itu memasukkan apa aja, mencakup apa aja gitu. Terus yang berikutnya, Oke, aku bakal ngebahas 2 hal yang sering banget aku temuin karena aku sering ngecekin ini plagiasi teman-teman adik mahasiswa gitu. Jadi nilai moralitas yang berikutnya kita bahas adalah fabrication. Mungkin teman-teman di sini bisa apa ya, bisa baca terjemahannya gitu ya. Jadi fabrication itu produce something false. Jadi dia apa ya, membuat sesuatu yang salah gitu. Fabrication itu dari kata ini ya, fabrik gitu ya temannya. Kalau misalnya teman-teman bingung, dari kata pabrik gitu ya. Pabrik itu kan membuat gitu ya, membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada gitu. Nah, sama tuh di penelitian, di penulisan karya tulis ilmiah juga seperti itu. Sesuatu yang sebelumnya tidak ada terus diada-adain gitu. Nah, itu pelanggaran dalam etika civitas akademik gitu. Karena rentan peneliti gitu ya, kalau ini dilema juga untuk peneliti. Kadang ketika dia udah submit data gitu ya, terus diminta tuh sama reviewernya, masukin data ini gitu. Nah, itu kadang meneliti maju mundur, mau diterusin, tapi dia nggak punya data tambahan, nggak diterusin, tapi dia udah di tahap review gitu, udah di setengah jalan gitu ya penelitinya. Jadi kadang ada aja gitu yang datanya nggak ada, diada-adain gitu. Jadi kalau bisa teman-teman kita di sini gitu ya, eh, kalau memang datanya nggak ada ya udah nggak ada gitu. Ini rentan di penelitian eh, kuali sebenarnya gitu ya. Jadi datanya itu data wawancara biasanya tuh yang nggak ada, tiba-tiba muncul aja gitu di penelitian untuk memberikan penguatan gitu ya terhadap hasil penelitian yang ada tuh, kadang ditambahin data wawancara. Jadi waktu itu saya pernah nanyain adik mahasiswa juga, dia bilang dari data wawancara gitu. Terus saya tanyain, mana rekamannya gitu, kan harus punya bukti ya gitu untuk memastikan itu benar gitu, nggak bisa ditunjukin. Akhirnya ketahuan itu tuh sesuatu yang dibuat-buat. Nah, kalau bisa jangan seperti itu ya teman-teman. Kalaupun memang datanya kurang gitu ya, di pertengahan jalan misal nih, di pertengahan jalan datanya kurang, teman-teman tanyain dulu tuh ke pembimbingnya, Mbak bisa nggak kalau misalnya saya ngambil data tambahan lagi gitu ke responden untuk menguatkan hasil penelitian yang ada gitu, ditanyain dulu sama pembimbingnya, karena kan eh, ketika kita melakukan wawancara awal gitu ya dengan wawancara akhir, itu mungkin cenderung akan muncul bias atau seperti apa gitu ya. Makanya kalau datanya akan lebih baik gitu ya, kalau datanya nggak ada ya udah nggak ada, jangan diada-adain gitu. Itu untuk fabrication. Terus nilai moralitas yang berikutnya adalah falsification. Jadi dari kata ini ya, falsification ini false gitu, salah, sesuatu yang salah gitu ya, dimaknai di sini adalah perbuatan merubah sesuatu gitu ya, mengubah sesuatu seperti dokumen untuk membuat orang lain percaya gitu. Ini rentan banget di data kuantitatif angka gitu ya, misalnya yang setuju, sangat tidak setuju, kurang setuju. Nah, itu kadang bisa apa ya, bisa diubah gitu kan ya, apalagi kalau misalnya pengumpulan datanya itu pakai Google Form misalnya, itu sangat rentan sekali untuk dimanipulasi gitu ya, dimanipulasi, terus datanya kemudian
responden tuh bilangnya nggak setuju gitu, tapi bisa aja digantinya jadi setuju gitu. Nah, mungkin untuk kita gitu ya, teman-teman mahasiswa pernah kepikiran untuk seperti itu. Misalnya nih ketika datanya nggak normal gitu, pas uji SPSS nggak normal karena satu dua hal nggak normal, akhirnya dinormal-normalin gitu datanya ya. Jadinya supaya nggak ribet kan, nanti kalau misalnya nggak normal kan pakai non parametrik kan ini gitu kan banyaknya apa ya kendala gitu ya kalau data nggak normal. Akhirnya dibikin normal dengan cara memanipulasi datanya gitu. Padahal kalau datanya nggak normal pun masih ada loh solusinya gitu. Nggak yang serta-merta dunia kalian berhenti atau penelitian kalian gagal kalau datanya nggak normal. Selama kalian bisa menunjukkan uji apa yang tepat untuk mengolah data itu ya nggak masalah gitu ya. Jadi teman-teman kalau bisa janganlah gitu ya diubah-ubah datanya. Nanti kalau misalnya datanya nggak normal, bisa tuh kalian coba buka lagi di buku-buku metodologi penelitian, ada solusi untuk data yang tidak normal, itu banyak solusinya gitu. Terus ini teman-teman aku pengen nunjukin, jadi aku suka banget baca di thread, jadi di thread itu banyak informasi yang dikasihin sama orang-orang. Aku kebetulan nge-follow-nya orang-orang ini ya, orang-orang yang lagi doktor gitu, terus orang-orang yang lagi persuade untuk scholarship, terus dia banyak cerita-cerita kayak gini. Nah, ada salah satu cerita yang aku suka gitu ya. Jadi beliau ini membedakan hasil penelitian yang sifatnya publishable sama publish gitu. Dia bilang, waktu saya di Harvard, saya bisa maju sidang PhD. Syarat bisa maju sidang PhD itu adalah punya 3 publish paper. Nah, bayangin teman-teman, 3 gitu ya. Kita di sini mungkin kalau satu aja tuh udah terbirit-birit gitu. Nah, di sini 3 udah publish, bukan keluar LOA, udah publish paper gitu. Publish itu publishable, bukan publish. Jadi dia bilang dia lebih suka standar publishable daripada publish. Kenapa gitu ya? Dia bilang publish tidaknya hasil penelitian itu tidak berkorelasi dengan kualitas penelitiannya. Ini menarik ya teman-teman. Jadi terindeks Scopus sekalipun gitu ya. Dengan kata lain, hanya karena terpublikasi di jurnal Scopus bukan berarti penelitiannya bagus. Wah, ini rame dibahas sama orang-orang yang suka meneliti juga gitu, rekan-rekan peneliti katanya masa sih di Scopus kualitasnya nggak bagus gitu, karena kan Scopus juga banyak level, banyak ranking ya teman-teman, ada Q1, 2, 3, 4 gitu. Itu alasan pertama dia bilang bukan hanya karena dia terindeks Scopus tuh bukan berarti penelitiannya bagus. Terus yang kedua, kualitas publishable itu bisa memaksa pembimbing untuk memikirkan standar minimal mereka sendiri. Dia bilang, wah, yang gini sih nggak publishable buat saya gitu ya. Jadi publishable ini memang dinilainya bukan dari si penulis ini aja, dia juga punya promotor gitu mungkinnya yang bilang ini layak atau tidak gitu ya untuk dikategorikan sebagai artikel yang terbit atau tidak gitu. Terus ini yang paling benar nih teman-teman. Ketiga, kalau mau mengejar publish, ya, saya cukup percaya if you try hard enough, it will eventually get published. Ini benar sekali teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mikir, hebat ya ada orang yang bisa nerbitin paper setahun 17 paper misalnya gitu. Di balik kehebatan itu, kalau kalian mau berusaha keras gitu ya, melawan reviewernya, melawan komentar-komentar editornya gitu, itu pasti akan terpublikasikan gitu. Jadi kalau misal udah masuk meja editor, terus editor udah kasih ke reviewer, maka tantangan kalian itu tantangan kita gitu ya adalah gimana caranya kita bisa bertahan menghadapi revisi-revisi itu dan berusaha untuk menyelesaikan revisi itu sesuai dengan tenggat waktu yang dikasih sama mereka. Jadi kalau misal kita mau terpublikasikan paper kita gitu ya, udah you just need to try hard enough doang. Menurut dia gitu dan aku sepakat sama ini gitu. Jumlah jurnal di Scopus itu ribuan. Masa sih nggak bisa nemu yang mau terima gitu ya. Saking banyaknya tuh jurnal Scopus, nggak cuman Q1-nya aja tuh udah ada berapa ratus gitu ya. Lagi udah sampai Q4 tuh udah ribuan gitu. Kalau teman-teman gagal di Q1, turun tuh ke Q2, turun lagi ke Q3 misalnya kalau gagal lagi. Ya udah di try hard enough aja sampai nanti bisa terbit gitu. Jadi kalau misal mau mengkategorikan artikel kita itu terpublikasi itu ya sama layak publikasi,
Silakan teman-teman dipertimbangkan sekali lagi gitu ya. Kalau misal teman-teman udah kayak yang penting Mumun asal terpublikasi ya, kayak di Sinta 2 aja, misalnya kayak itulah. Terus melakukan ya, pelanggaran etika yang tadi udah aku mention, kalau menurut aku sih sebaiknya jangan gitu ya, karena penelitian kita itu akan menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya orang lain. Jadi kalau bisa, kasihlah data yang benar, data yang real, sesuai dengan apa yang udah kita dapetin di lapangan. Karena kalau misalnya contoh gitu ya, contoh nih, seorang apoteker misalnya ngelakuin tindakan yang kurang tepat gitu ya, dia mengelabui data, terus ngasih hasil penelitian yang tidak tepat, terus hasil penelitian itu dipakai lagi oleh peneliti selanjutnya gitu ya. Ternyata dari dasar penelitian awal itu bukannya menyembuhkan penyakit, misalnya justru bikin penyakitnya tambah tambah parah misalnya. Nah, itu kan berarti hasil penelitiannya tidak menyelesaikan masalah ya, justru malah menimbulkan masalah baru. Padahal esensi dari penelitian itu adalah problem solving-nya. Tujuannya itu adalah menyelesaikan masalah. Gitu. Jadi kalau bisa teman-teman di sini yang jujur-jujur saja gitu ya, apa adanya dengan data yang sudah kalian punya. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan AI dalam penulisan karya ilmiah gitu ya. Jadi tadi udah dimention juga sama pembina film, udah di zaman teknologi kayak gini gitu ya, mau nggak mau gitu ya, suka nggak suka, terpaksa atau tidak gitu ya, kita pasti pakai AI. Saya pun juga pakai AI untuk kegiatan publikasi saya segala macam, habis itu juga pakai AI. Gitu. Oke, teman-teman ada yang udah familiar dengan apa sih logo-logo ini gitu? Ini juga AI ya. Aku mau nanya di sini teman-teman yang pernah pakai AI apa aja gitu ya dalam kepenulisan. Boleh teman-teman di chatbox boleh, atau misal mau uh, on mic juga boleh. Apakah empat ini adalah yang paling sering kalian pakai, atau mungkin di sini ada teman-teman lain yang menggunakan AI berbeda gitu. Oke, aku buka nih. Oke, ada yang pakai Turnitin sama Mendeley. Oke, dari Kak Ibenia. Yang lain mungkin ada yang pakai kayak ramai ChatGPT gitu ya, atau pakai Gemini kayak Mendeley gitu ya. Kayaknya udah familiar sama Mendeley. Oke. Ya, Mendeley ini juga bagian dari AI ya, teman-teman. Mendeley, Turnitin, Robot, pakai GPT buat brainstorming. Oh, ada yang pakai POP, Publish Paris gitu ya. Oke, oke, siap-siap. Nah, jadi teman-teman mungkin yang familiar di sini kayak di gambar gini ya. Ada yang pakai Mendeley, ada yang pakai Quillbot, ada yang pakai ini Grammarly gitu ya. Dulu sebelum ChatGPT keluar, uh, Grammarly ini rame gitu ya dipakai. Oke, ada yang pakai Perplexity, ada yang pakai POP juga. Oke, waduh banyak banget ya teman-teman. Oke, thank you teman-teman atas responnya. Jadi aku sendiri juga pakai ini nih. Ini tidak bisa ketinggalan ya. Ini adalah memudahkan kita banget untuk mengerjakan sesuatu daftar pustaka gitu. Terus ini juga Turnitin, ini kayaknya udah jadi makanan keseharian mahasiswa peneliti gitu ya kalau pakai Turnitin. Gimana sih etika kita dalam menggunakan semua ini gitu ya. Aku sejauh ini untuk penggunaan Mendeley, aku bisa bilang aku bergantung dengan Mendeley karena aku udah nggak sanggup lagi bikin daftar pustaka manual teman-teman. Jadi dalam penulisan paper aku gitu ya, paper kayak atau misal apa ya, bahan-bahan publikasi gitu ya di media sosial yang butuh citasi, aku udah menyerahkan semuanya pada Mendeley gitu. Jadi aku udah nggak pakai apa tulisan manual lagi yang diketik di Microsoft Word itu terus dimiring-miringin sendiri gitu ya, aku nggak pakai itu. Semoga teman-teman juga menggunakan Mendeley gitu ya, karena ini memudahkan kita. Jadi AI itu fungsinya memudahkan gitu. Jadi uh, tidak masalah, kalau bagi aku pribadi pun nggak masalah kalau pakai Mendeley. Karena ketika kita submit artikel atau submit paper ke jurnal-jurnal gitu ya, mereka bahkan menyarankan gitu untuk referensinya pakai Mendeley atau pakai EndNote atau mungkin apa yang lagi satunya ya rame, Zotero gitu ya. Jadi ada 3 referencing tool yang dipakai, Mendeley, Zotero, sama EndNote gitu.
Nah, kalau misalnya kita nulis eh, manual gitu ya, ada yang pada misalnya nih, ulun pokoknya kayak akan menggunakan kemampuan ulun sendiri untuk menulis daftar pustaka ya kayak itu. Lalu lah menulis sendiri gitu ya, mengetik sendiri, memiringi sendiri, kasih tanda petik sendiri gitu. Itu nanti ketika disubmit ke artikel jurnal pasti disuruh diulangi. Pasti karena editor atau reviewer itu akan mencek karena ketahuan ya pintar kalau misalnya kita pakai referencing tool itu akan ketahuan terdeteksi bahwa ini sudah menggunakan referencing tool gitu. Kalau misalnya kita tidak kalau misalnya kita menggunakan referencing tool juga di dalam naskah tulisan kita itu akan terkonek dengan sitasi yang kita masukkan ke dalam naskah. Contoh, misalnya nih Kak Fitria tadi mengutip tulisan mengenai kuman adalah salah satu sumber batuk gitu ya. Nah, sebelum Kak Fitria mengutip itu udah disitasi oleh 50 orang. Nah, ketika Kak Fitria menggunakan referencing tool dan dimasukkan ke dalam naskahnya, maka secara otomatis gitu ya, itu ngebantu penulis utama tadi menambah citasinya. Makanya nanti kalau teman-teman lihat, mungkin di Google Scholar gitu ya, udah ketahuan tuh cited by berapa orang, berapa kali gitu. Nah, itu dengan bantuan referencing tools tadi gitu. Terus yang berikutnya nih, tadi teman-teman ada yang ngebahas pakai Quillbot juga. Jadi Quillbot ini mirip-mirip kayak Grammarly gitu ya. Cuman kalau Grammarly mungkin agak mahal teman-teman karena dia pakai yang premium dan segala macam. Kalau di Quillbot ini dia, sorry, kalau di Quillbot ini juga ada grammarnya juga. Tapi di Quillbot ini fokus untuk, parafrase, mengolah tulisan kita gitu ya supaya tidak terindeks plagiasi gitu. Jadi di Quillbot ini kalau nggak salah ada batasan, cuman kayaknya setahu aku nggak 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 terlalu sedikit gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau memparafrase abstrak gitu ya, biasanya kan abstrak tulis pakai bahasa Inggris gitu ya. Kadang tuh yang terdeteksi misalnya this research aims to misalnya gitu bertujuan untuk, mungkin ada yang diganti dengan this research focus on, this research describe apa misalnya gitu. Dibantu sama Quillbot gitu. Kalau dari aku pribadi, kalau penggunaannya sejauh seperti itu sih nggak masalah teman-teman. Jadi masih masih nggak apa-apa menurut aku juga pribadi, dan ketika aku juga konsultasiin sama pembimbing aku waktu tesisan, malah disaranin gitu ya, kalau misalnya nggak yakin gitu ya dengan hasil terjemahan kita, takutnya grammarnya salah gitu ya, karena kan bahasa Inggris bukan mother language kita gitu. Jadi kalau misal mau tambah yakin, ya udah nggak apa-apa pakai bantuan AI gitu. Sama nih juga di Grammarly, mungkin ini banyak dipakai sama, aku tahunya dosen-dosen aku sih pakai Grammarly karena yang premium tuh bener-bener bagus banget tulisannya gitu. Dia bisa bisa ngimprove, kalau nggak salah sejauh ini tuh kan bahasa Inggris tuh ada level-levelnya dari B1, C1 segala macam gitu ya. Nah, dia bisa ngimprove kalau misalnya tulisan ini ala-ala IELTS writing gitu gimana gitu. Nah, bisa di Grammarly gitu. Terus Turnitin ini kayaknya juga nggak bisa ya kita lepas dari Turnitin kalau mau ngecek plagiasi gitu. Terus tadi ada teman-teman juga yang bilang publish and perish gitu ya. POP gitu, aku nyebutnya POP. Jadi publish and perish itu mirip eh, di aplikasi yang diinstal juga. Dia ngebantu kita untuk mencari sumber-sumber referensi sesuai dengan kebutuhan. Saya kita mau nyari sumber referensinya tuh dari tahun 2014 sampai 2020 dengan topik seputar virus atau kuman gitu. Nah, nanti dia ngebantu ngeluarin sumber-sumber itu. Nah, sumber-sumbernya datang dari mana? Ada yang datang dari Scopus, ada yang datang dari Google Scholar, ada yang datang dari Francis and Tyler gitu. Jadi dia menyajikan sumber-sumber artikel ilmiah yang didapat dari jurnal-jurnal atau web-web yang udah gede-gede gitu untuk dikasihin ke pencari data itu POP gitu ya. Kalau mau pakai itu nggak masalah teman-teman karena dia ngebantu kita juga untuk bisa lebih mudah mensaring gitu ya. Apa sih yang mau kita cari dan kita butuhin. Nah, jadi eh, ini pernah aku perkenalin juga, mungkin teman-teman bisa nanti pakai paper poll. Jadi eh,
Mungkin kayaknya bisa kita coba deh Paperpole. Sebentar ya teman-teman. Jadi Paperpole ini adalah salah satu AI yang unik ya teman-teman, ini baru kayak kalau nggak salah tahun kemarin gitu ya. Tapi aku baru baru familiar dengan ini tuh awal tahun tadi. Jadi dia juga ada si upgradingnya ke premium itu kayak gimana. Tapi sejauh ini menurut aku dia bisa ngebantu cukup banyak. Jadi misal kita mirip-mirip kayak Publish or Perish tadi, dia ketika kita butuh sumber tulisan gitu ya, misalnya temanya tentang virus atau bakteri tadi. Nah, nanti kita tinggal searching aja di Paperpole ini, terus nanti dia akan ngeluarin sumber-sumber sitasi yang cocok, yang seperti yang kita cari. Itu terus di Paperpole ini juga kita bisa ngecek plagiasi tulisan. Jadi supaya menghindari, mungkin teman-teman tadi ada yang pakai Quillbot gitu ya. Seingat aku kalau di Paperpole ini limit tulisannya itu lebih banyak daripada di Quillbot gitu. Terus juga AI yang mau aku kasih lihat teman-teman itu ini Jenny AI. Ini bagus banget teman-teman. Dia juga mirip-mirip kayak Publish or Perish tadi. Dia bantu kita untuk memberikan sumber-sumber referensi yang kita butuhin dan lengkap dengan tahunnya gitu. Sebentar, kayaknya aku udah buka linknya deh. Sebentar ya. Oke, bisa deh. Nah, aku coba bukain ke Jenny AI. Ini kelihatan nggak ya berubah ke ini? Oh, sebentar. Aku nggak pakai akun. Oke. Aku stop share dulu. Ini izin. Oke. Nah, oke. Udah bisa aku buka deh kayaknya. Dia juga menurut aku penggunaannya mudah. Ntar ya kita coba dulu deh. Kan ada diminta untuk masih nunjukin praktik ya. Aku tunjukin satu yang punya Jenny AI tadi. Oke, bentar ya teman-teman. Ini jaringan aku gitu ya, jaringan aku. Oke, sambil kita nunggu dia muter-muter gitu ya, loading ini. Uh, ada satu hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika nanti teman-teman pakai Publish or Perish tadi atau pakai Gemini AI tadi, dimana ketika mereka sudah menyuguhkan sumber-sumber citasi gitu ya, sumber-sumber bahan bacaan yang bisa teman-teman kutip untuk teman-teman masukin ke dalam tulisan teman-teman, kalian perlu perhatikan lebih jauh apakah referensi yang mereka berikan itu sudah tepat atau tidak dengan cara membaca artikelnya lagi. Jadi kalau di Jenny AI ini dia langsung ngasih kutipannya. Kalau di Publish or Perish itu dia cuma ngasih sumber. Nah, tapi kalau di Jenny AI ini dia langsung ngasih kutipan yang bisa langsung teman-teman copy paste gitu. Gitu unik banget ya, kayak sangat-sangat membantu, cepat banget gitu. Nah, kalau bisa teman-teman jangan cuman sampai di situ. Jadi teman-teman kalau udah dikasih apa ya, dikasih sumber sama mereka, kalian
utamakan dulu untuk membaca artikelnya, paling tidak gitu ya, baca bagian abstrak dan hasil penelitian gitu. Jadi eh, kalian nggak cuma tahu bahwa tulisan itu tuh dari dia, tapi kalian juga tahu hasil penelitiannya itu seperti apa dan akurat gitu. Bisa ada 3 menit ya, aku coba misalnya aku nulis di sini, oke deh, misalnya global warming gitu ya. Oke. Luar biasa ya, teman-teman, kita udah apa, cuma kasih satu kode dan kata sandi aja gitu ya, sorry, ngasih kode keywords aja dia udah bisa langsung bikin bikin tulisan kayak gini gitu. Terus eh, coba lagi ya teman-teman, misalnya di bagian oh sorry, nih di bagian AI chat kalian bisa nanyain apapun gitu ya ke mereka gitu, mirip-mirip kayak chat GPT juga sih, tapi mereka ngasih ini. Kemarin aku nyobain ini education issues in Indonesia gitu. Nah kalau di chat GPT kan dia cuma ngasihin ya udah apa list-listnya aja gitu. Bayangin ya di Jenny AI itu dia ngasihin ini, dia langsung ngasihin sama citasinya. Nih dia bilang di sini one significant issue the uneven quality punyanya ini gitu. Udah langsung ada, bisa teman-teman klik udah langsung nongol lagi artikel jurnalnya gitu ya. Wah ini udah memudahkan banget. Nah aku harap tuh teman-teman nggak cuma sampai di sini, jangan ininya doang ya di kopas gitu, jangan, teman-teman ya buka dulu lah artikelnya gitu, kan udah dikasih mudah juga nih sama dia, udah tinggal teman-teman buka, teman-teman baca dulu, hampir di semua jawaban yang dikasihin sama jenis AI ini dikasihin sitasi sama mereka gitu. Udah lewat ya jamnya teman-teman, kita balik ke satu slide lagi terakhir dari aku sebelum kita tutup. Eh, Iya, bentar. Nah, ini dia. Terakhir ya teman-teman, eh, aku kutip punyanya Demis, ya dia bilang the question we should be asking is not how intelligent machine can be, but how we use that intelligence wisely gitu. Jadi penggunaannya dengan bijak gitu ya. Semoga teman-teman bisa jadi orang yang bijak juga untuk menggunakan teknologi dan media yang udah kita kenal selama ini, hindari kecurangan, junjung tinggi integritas gitu ya, kita orang akademik, jadi insya Allah gitu kalau misal penelitian kita baik gitu ya, kebermanfaatannya banyak, akan banyak juga amal jariah yang kita bisa terima itu. Aku cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman so far gitu ya. Aku kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi penyampaian dari Kak Fauzia yang sangat luar biasa sekali. Selanjutnya kita memasuki acara sesi tanya jawab selama 15 menit. Saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk raise hand, unmic, dan uncam. Kepada Kak Iqbal, silakan Kak. Si bertanya kepada Bapak, saya jadi menarik ya tadi. Langsung aja saya ada 2 pertanyaan Pak. Jadi yang pertama itu Kak, untuk yang Gen AI itu
dia itu kayak semacam apa ya, kayak tanya jawab gitu ya kak. Apakah memang bisa misalnya Gen AI ini sepengalaman kakak itu kayak diajak diskusi gitu. Maksudnya misalnya ada tulisan saya misalnya tulisan lama, terus saya upload di sana, terus saya tanya sama dia, apakah ini layak, andai kata layak, eh, apakah bisa lakukan penelitian pengembangan misalnya, misalnya dari deskriptif ke R&D misalnya. Apakah memang tipenya Jenny.ai itu seperti itu ya kak, atau masih mirip kayak ChatGPT tapi lebih banyak, lebih ke menonjolkan sumber bacaan primernya, itu satu. Yang kedua, mau nanya kak, tadi kakak sempat bahas tentang satu perplexity atau paperpole.com, itu yang jadi pertanyaan, apakah paperpole.com itu apa mirip kayak Gini AI atau lebih ke arah public Paris, sama kalau misalnya sepengalaman kakak dalam kepenulisan tesis, sejauh mana sih batasan kita itu bisa menggunakan AI, apakah ini sebagai kerangkanya dan isi dari kita, atau seperti apa kak sepengalaman kakak. Terima kasih. Oke, ini gimana kakak moderator, mau langsung dijawab dulu atau mau dikumpulin dulu? Mungkin bisa kakak jawab terlebih dahulu sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, Kak. Oke, terima kasih ya. Thank you banget Kak Iqbal, pertanyaannya good banget gitu ya. Nice banget untuk kita tanyain dan kita diskusiin juga di siang hari ini. Jadi untuk Jenny AI itu, so far aku belum pernah nyoba menanyakan ke dia apakah ini bisa dirubah gitu ya metode penelitiannya. Jadi kalau dari aku pribadi, melihat Jenny AI itu cuma sebagai batasan ChatGPT yang bisa memberikan uh, tambahan citasi yang lebih baik gitu Kak. Jadi so far aku ke sana sih. Aku belum pernah nyoba apakah menanyakan itu ke AI karena aku rasa layak atau tidaknya tulisan kita itu untuk dikategorikan sebagai tulisan yang bagus itu nggak bisa diukur sama AI gitu, karena yang tahu kualitas datanya itu kan kita gitu ya, dan kualitas kebutuhan masyarakat tentang hasil penelitian kita itu kan kita yang tahu gitu Kak. Jadi kalau menurut pendapat aku, kalau sehemat aku sih tidak gitu. Tapi kalau misalnya nanti Kak Iqbal mau nyoba nanyain itu ke Jenny, nggak apa Kak, ditanyain aja ke Jenny gitu ya. Mungkin jawaban Jenny sama jawaban ChatGPT itu akan ada berbeda seperti apa, aku kurang paham gitu ya karena belum pernah nyoba. Tapi menarik, nanti aku akan coba juga untuk nanyain itu ke Jenny AI gitu. Terus tadi pertanyaan yang kedua tentang Paperpole, uh, iya dia mirip, tidak lebih baik daripada dia lebih baik daripada Quillbot. Aku sepakat itu karena dia hasil parafrasenya lebih baik daripada Quillbot tapi setara dengan ChatGPT. Jadi aku pernah nyoba untuk memparafrase bahasa abstrak, terus minta di shortcut dari aku tuh. Jadi waktu itu aku tuh bikin abstrak 350 kata, terus aku mau shortcut 250. Aku bedain hasilnya tuh di chat GPT yang kita sering pakai gitu ya, sama si punya Paperpole itu lebih bagus, kurang, nggak lebih bagus sih, kayak kurang lebih aja gitu, kayak hasilnya ya mirip-mirip aja gitu mungkin. Tapi ada perbedaan, kayak misal artikel the-nya ada yang disarankan pakai artikel the, ada yang tidak disarankan pakai artikel the. Nah, jadi aku kurang tahu gitu ya gimana masalah grammar yang disediakan di ChatGPT atau yang ada di Paperpole. Tapi setelah aku lihat tulisannya bagus aja gitu. Aku cek di ChatGPT lagi gitu ya, apakah is it grammar correct gitu ya, dia bilang ya udah benar gitu. Dari tulisannya si Paperpole pun aku tanyain juga tuh ke Grammarly, is it grammar correct gitu ya, terus bener gitu. Jadi aku tanyain lagi tuh sama temenku yang punya skor IELTS 7 gitu, ini bener nggak sih gitu, takut karena kan dua sumber yang dipakai gitu. Terus temanku bilang iya ini bener kok gitu, pakai the yang ikut ChatGPT gitu. Ikut ChatGPT akhirnya aku gitu, karena temanku yang
si ayat setuju tadi, dia lebih bilang ini kayaknya lebih cocok gitu. Jadi apa ya tidak lebih bagus daripada Quillbot, tapi kurang lebih dengan ChatGPT untuk paper call tadi, Kak Iqbal. Semoga menjawab ya, Kak Iqbal. Apa ada pertanyaan yang aku kelupaan ya? Bisa ada satu jadi kalau misi sampai satu Oh, oke. Oh ya, ini ya sejauh mana sih pakai AI dalam penulisan tesis gitu ya? Oke, aku lupa jawab pertanyaan itu. Mungkin teman-teman di sini ada yang lagi studi S2 juga, atau mungkin lagi survive buat S1-nya. Dari pengalaman aku pakai AI, aku pakai AI itu waktu pertama kali studi pendahuluan. Jadi studi pendahuluan itu aku kan butuh instrumen penyusunan data. Nah, aku nyari instrumennya. Jadi gini caranya, aku share screen aja mungkin ya. Bentar. Biar teman-teman tergambarkan gitu. Bentar ya, aku share screen. Oh, bisa ya. Oke, nanti aja deh. Karena punya panitia. Jadi teman-teman gini, waktu itu aku mencari karakteristik website yang bagus. Karena kebetulan waktu itu aku tesisnya bikin produk media pembelajaran pakai website gitu. Nah, aku cari website yang bagus itu kategorinya apa aja. Itu aku nyarinya di ChatGPT. Nah, terus keluar list-list kategori kriteria yang keluar tuh list atau kriteria kategori yang bagus seperti apa di ChatGPT. Terus aku lanjutin pakai Jenny AI lagi. Aku harus tahu waktu itu pernyataan web yang bagus itu adalah dia tidak ngebug, tidak yang apa sih yang takang kah jar kita tuh loh. Nah, aku nyari lagi referensi itu di Jenny AI. Harus dapat pernyataan dari seorang ahli yang menyatakan bahwa media pembelajaran yang bagus itu yang tidak ngebug. Habis itu, terus untuk melengkapi instrumen penelitian aku pakai pakai ini publish or perish, terus tapi nggak dapat artikelnya, jadi aku pakai Skyhub, pakai Skyhub. Jadi ini mungkin bukan aku nggak tahu itu masuk AI atau tidak ya karena dia website gitu ya. Tapi aku sepakat itu Skyhub itu semacam AI yang ngebantu. Jadi publish or perish itu ngeluarin artikel-artikel yang bagus gitu yang buat jadi referensi, tapi pas aku cari ternyata berbayar. Nah, akhirnya karena aku butuh referensi itu, aku download artikelnya pakai Skyhub. Jadi Skyhub itu dia kayak semacam sebenarnya sih bagi beberapa orang itu tuh ilegal ya. Aduh ini melanggar diskusi kita kan kita maunya yang legal gitu ya. Tapi Skyhub itu juga banyak dipakai sama teman-teman yang lagi doktoral PhD di Amerika. Dia juga pakai Skyhub karena banyak jurnal-jurnal itu yang mengharuskan reader untuk bayar dulu baru bisa baca gitu. Nah, di Skyhub dia menggratiskan itu. Mungkin teman-teman udah pada familiar juga sama Skyhub. Jadi waktu penyusunan instrumen penelitian itu aku campur-campurin tuh Kak, ada yang pakai ChatGPT untuk nyari kriterianya, terus aku minta bantuan sama Jenny AI tadi untuk ngeluarin referensi, terus untuk dapetin referensi yang nggak dikasih sama Jenny AI, itu aku pakai Skyhub. Sejauh mana pengalaman aku pakai ChatGPT, aku pakai ChatGPT itu untuk nyusun ide. Jadi misalnya kemarin aku baru bikin paper tentang isu-isu pendidikan yang lagi rame di Indonesia. Itu masalahnya apa aja? Itu kadang aku minta bantuannya ke ChatGPT. Terus aku searching lagi tuh di Jenny AI, jawaban-jawaban itu munculnya di tahun berapa gitu. Kalau misalnya munculnya di tahun 2022 berarti udah nggak update gitu, udah 2 tahun yang lalu gitu. Jadi aku mau datanya itu yang terbaru ya paling tidak 2023 atau 2024 gitu. Aku verifikasi lagi tuh jawabannya di Jenny AI gitu. Pengalaman aku sih kalau pakai AI sejauh ini gitu ya, alhamdulillah nggak nggak yang apa ya, maksudnya nggak yang dibilang ketergantungan sih tidak gitu karena
mungkin ketergantungannya sama Mendeley aja kali ya, karena udah nggak bisa lagi itu kalau referensi mandiri. Tapi kalau untuk data pendahuluan, latar belakang khususnya gitu ya, aku kebanyakan latar belakangnya didasarkan atas masalah yang ada, tapi referensi rujukannya aku minta bantuan AI. Terus kalau untuk metode penelitian, nah metode penelitian ini yang mungkin teman-teman bisa minta bantuan AI untuk ngerjainnya. Kayak misal datanya nggak normal gitu. Nah teman-teman itu bisa pakai bantuan aplikasi SPSS. Jadi jangan teman-teman kira SPSS itu untuk data yang normal aja. Data yang tidak normal pun tuh bisa pakai SPSS. Sebenarnya ada kok ujinya di situ gitu. Nanti teman-teman untuk metode itu seperti itu. Terus untuk penyusunan kuesioner tadi yang aku ceritain, teman-teman mungkin cari kriteria produk yang bagus seperti apa di bagian R&D khususnya gitu ya. Terus nanti teman-teman tinggal kembangin lagi minta sama bantuan AI. Terus yang aku nggak pakai aku yang pakai bantuan AI itu di aplikasi SPSS adalah waktu analisis data. Jadi karena aku kebanyakan gitu ya datanya kuantitatif angka, aku nggak ngitung pakai Excel lagi Kak. Jadi semuanya tuh udah aku serahin ke ChatGPT lagi, ke SPSS. Sederhana kayak ngitung rata-rata aja gitu ya, rata-rata, min, median itu udah pakai SPSS semua. Terus ini yang jadi power data penelitian kita itu adalah pembahasan. Jadi kalau bisa pembahasan itu memang jangan dicomot dari siapa-siapa teman-teman. Gagasannya tuh muncul dari hasil penelitian kita, dari pemikiran kita, tapi bukti dukung atau data dukungnya gitu ya, itu dari penelitian-penelitian sebelumnya yang bisa teman-teman cari lewat Jenny AI tadi gitu. Terus kalau untuk rekomendasi, nah rekomendasi ini kadang aku gabung-gabungin Kak. Jadi rekomendasi itu ada yang menurut aku ini kayaknya cocok untuk diterapkan di sini gitu ya, aku masukin. Terus in the other hand, aku juga ngebaca rekomendasi dari artikel yang aku rujuk gitu. Contoh nih ya teman-teman, kemarin tuh waktu aku bikin paper, aku ngasih rekomendasi supaya pemerintah itu melebihkan anggaran APBD pendidikan lebih dari 20% gitu. Terus aku kasihin rujukannya tuh 22%, tapi aku juga memberikan rekomendasi itu dengan referensi bahwa ada negara lain gitu ya yang mencoba untuk meningkatkan APBN-nya untuk sektor pendidikan dan sukses gitu. Nah, jadi tidak plek-ketiplek kita ngasih saran atas dasar kebutuhan, tapi kalau bisa ada juga bukti dukung yang memberikan penguatan terhadap rekomendasi yang kita kasih. Terus kalau untuk bagian daftar pustaka, ya tadi kita pakai Mendeley gitu. Gitu ya, Kak Iqbal, semoga menjawab pertanyaan Kak Iqbal. Sorry panjang lebar banget ini Kak, nanti deh kita diskusiin lagi gitu. Oke, sama-sama Kak Iqbal. Gimana ini kamu moderator apa ada lagi? Oh, ada di chatbox nih Kak. Ini Kak, pertanyaannya di chat. Kenapa ya Kak? Dari Kak Trianingsih, kenapa ya Kak? Kalau pembahasan metodologi nggak rinci sampai analisis data dan hasil di kampus, padahal tiap tahun kampus udah ngasih hasil karya skripsi. Penjelasannya cuma umum. Mungkin bisa Kak Fauzia jawab langsung nih. Oke, kayaknya aku kenal deh sama adiknya gini ya. Selamat sore Trianingsih, kayak kita udah pernah ketemu deh waktu ada webinar, bukan webinar ya, waktu aku ngadain sesi sharing juga tentang Mendeley. Nah, mungkin ini apa ya, masalah yang dihadapi oleh banyak mahasiswa juga. Mereka banyak yang sharing bahwa kayak pas metodologi kan dapat materi ini nih jar. Tahunya kayak kalau datanya kata normal paling dibuang datanya atau kayak apa, mungkin ada yang seperti itu gitu ya. Ada yang mungkin pengetahuan tentang metodologi penelitiannya cuman sebatas parametrik aja gitu. Eh, aku tidak bisa bilang bahwa pian pang dosennya kan melajari loh, aku kan bisa bilang kayak gitu ya karena mungkin eh, dosen juga punya preferensi bahwa mahasiswa itu sudah mandiri, jadi harusnya udah punya kapasitas keilmuan yang cukup untuk bisa cari bahan sendiri gitu. Nah, mungkin yang kelirunya gitu ya di kita
kenapa jadi cuman cuman nggak rinci sampai analisis data dan hasil. eh, Pembahasan metodologinya gimana ya, kalau 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 boleh aku bilang, dosen mungkin minta kita untuk lebih banyak membaca penelitian orang supaya kita tahu gimana sih template analisis yang benar itu seperti apa gitu. Karena kalau di metodologi buku-buku metodologi penelitian memang dia itu fokus ke metodologi penelitiannya aja. Misalnya kalau datanya nggak normal, pakai uji ini. Terus sebelum diuji ini datanya harus valid dulu, cara pengujiannya ini. Setelah uji valid tuh ada uji reliabilitas lagi, caranya tuh ini gitu. Nah, kalau di buku metodologi kan dia mungkin menjabarkan step by step analisis data gitu. Tapi kalau untuk hasil datanya, itu kan cara analisis data ya, tidak menjabarkan bagaimana data itu diceritakan itu atau hasilnya gitu. Aku nggak berani bilang bahwa tadi dosennya nggak ngajarin seperti apa gitu ya. Tapi lagi-lagi teman-teman kalau misal kalian ngerasa bahwa eh, kalian kurang kurang gitu ya dalam dalam menguasai cara untuk menjabarkan hasil sebuah penelitian, aku cuma bisa ngasih saran, mungkin diperbanyak lagi uh, bahan bacaan tentang hasil penelitian itu. Jadi kita punya gambaran, oh ternyata di hasil penelitian itu yang diceritakan bukan tabelnya gitu. Karena kadang ada aja tuh ya penulis, aku tuh itu aku bilang ya, kalau kita mau nerbitin paper tuh gampang teman-teman. Aku tuh baca paper Sinta 4 gitu ya. Analisis hasil pembahasannya adalah dia menceritakan tabel dengan persentase seperti ini, tidak menceritakan kenapa persentasenya itu seperti itu. Kemudian yang kedua, kenapa persentase tiap indikator itu berbeda, nggak diceritain gitu. Padahal kan dalam proses analisis dan hasil, eh, yang kita butuhin itu bukan deskripsi angka-angkanya, kita butuh alasan logik gitu ya, kenapa sih hasilnya seperti ini gitu. Jadi cara yang paling tepat supaya kita bisa terbiasa gitu ya untuk berpikir logis dengan hasil yang kita terima adalah perbanyak baca hasil penelitian orang gitu ya. Alih-alih teman-teman kalau buka Genie AI cuman ngutip apa sih, cuman ngutip statementnya dan masukin apa citasinya gitu ya, alih-alih cuma sekedar itu, kalau bisa dibaca lagi papernya. Aku tadi nyaranin baca abstrak dan hasil gitu ya, karena memang dua temuan itu yang bisa memberikan gambaran utuh tentang hasil penelitian yang dilakukan orang lain gitu. Semoga menjawab ya, Ningsih atas pertanyaannya. Kalau misalnya masih ada bingung, nanti ditanyain boleh deh di WA, boleh di Instagram juga boleh gitu. Aku kembalikan kepada Kak Miftah. Baik, Kak. Terima kasih. Mungkin masih ada yang ingin bertanya. Oh, ada nih, Kak. Satu pertanyaan lagi dari Kak Nur Sahid. Apakah ada pedoman yang bisa digunakan oleh akademisi atau peneliti untuk memastikan penggunaan AI dalam penulisan ilmiah tetap etis? Kemudian bagaimana mekanisme untuk melacak kontribusi AI dalam karya ilmiah sehingga transparansi antara kontribusi manusia dan AI tetap terjaga? Mungkin dari Kak Fauzia, silakan dijawab, Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Nur Sahid. Ini pertanyaan yang aku kalau pas baca tadi kayak, aduh, bagus pertanyaannya, tapi aku sendiri juga tidak bisa memberikan klaim yang apa ya, berapa persen gitu ya, batasan yang harus seorang manusia atau penulis atau peneliti gitu ya kontribusinya dibandingkan dengan AI gitu. Nggak ada statement yang bilang AI itu rasionya 10% aja ya, nanti researchernya 90% gitu. Terus sejauh ini so far nggak ada, aku nggak belum baca gitu ya, ada statement yang bilang seperti itu. Terkait dengan pedoman yang bisa digunakan oleh akademisi atau peneliti untuk memastikan penggunaan AI, aku sejauh ini jujur ya belum pernah dapat referensi buku gitu ya, karena rujukannya harus buku ya, kalau kayak gini nggak bisa klaim-klaim orang gitu. Jadi kalau misal teman-teman di sini ada yang dapat buku rujukan mengenai the rules gitu penggunaan AI dengan researcher, boleh dikasih ke teman-teman di sini, karena so far aku belum pernah dapat pedoman
yang konkret gitu ya, Kak Nur Sahid, tentang yang tadi pemastian penggunaan AI dalam penulisan tetap etis gitu aku belum dapat gitu ya. Terus untuk pertanyaan yang kedua, mekanisme untuk melacak kontribusi AI. Jadi untuk AI sejauh ini yang aku tahu kalau untuk ngecek plagiarisme ya pakai Turnitin itu satu, karena Turnitin aku sendiri pun juga bukan akun ini ya, akun teacher gitu. Aku pakai akun student. Jadi eh, nggak jadi cuman nggak apa ya. Jadi yang bisa aku lacak itu adalah plagiasinya, terus dia mengutip itu sumbernya dari mana gitu ya, misalnya dari website kah atau dari artikel mana gitu. Dan itu aja sih kalau diturnitin gitu. Yang aku pakai akun student tadi. Eh, untuk tools-tools yang lain aku nggak tahu, jujur Kak Nur Sahid, aku nggak tahu tools-tools yang lain untuk melacak kontribusi AI supaya transparansi gitu ya. Karena em, di webinar BRIN ada ngadain webinar, kalau nggak salah 2 minggu apa 10 hari yang lalu gitu, tentang digital transformation. Terus di sana, itu temanya tentang pendidikannya, jadi Soshum pendidikan BRIN bikin webinar itu, terus dia bilang, dalam penggunaan transformasi digital, apa ya, di bawah kontrol kita gitu. Kalau kalau kita ngerasa kontribusi kita sebagai peneliti itu harusnya lebih banyak daripada AI, ya kita bisa menimbang rasio keterlibatan AI dalam penelitian kita gitu. Kalau menurut pendapat aku pribadi gitu ya, untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini, tidak ada transparansi atau rasio yang jelas di mana bagaimana AI dan keterlibatan kita, kontribusi AI dan keterlibatan kita dalam penulisan itu tuh nggak ada rasionya kayak yang aku bilang tadi. Cuman lagi-lagi itu kembali ke kita pribadi gitu. Kalau misal kita ngerasa penelitian ini hasil dari kita, ya kita yang tahu gitu, ini efeknya mau apa, dibawa kemana gitu. Contoh nih ya, supaya mungkin teman-teman dan kan saya juga tergambar. Misal kayak penelitian yang terakhir yang aku lakuin tadi, mengenai pengajuan anggaran pendidikan gitu. Kalau misalnya aku pengen langsung pakai kuesioner punya orang yang udah valid gitu ya, sebenarnya mah bisa-bisa aja gitu. Tinggal aku searching aja kuesioner itu di internet gitu ya, terus mungkin pakai bantuan Jenny AI tadi, terus dia ngasihin artikelnya atau mungkin aku bukanya bukan pakai Jenny AI, mungkin bukanya pakai LibGen gitu ya, yang mungkin lebih banyak lagi, LibGen Library Genesis gitu, terus dia ngasihin draft tesis orang lengkap dengan lampiran-lampiran, terus aku kopas aja tuh misal kuesionernya gitu. Kalau mau kayak gitu sebenarnya bisa nggak sih? Bisa. Kalau mau kayak gitu. Tapi lagi-lagi kan kita terikat dengan plagiarisme. Itu satu. Terus yang kedua, kita nggak tahu apakah kuesioner yang kita tanyakan ke responden itu benar-benar bisa menjawab rumusan masalah yang kita paparkan di penelitian kita. Karena kan yang tahu masalahnya kita tuh. Kalau kita mau mencari tahu lebih dalam apa masalah itu, maka pertanyaan yang kita ajukan tuh juga harus sesuai dengan dengan kondisi yang ada. Makanya tuh kadang gini teman-teman, kalau misal teman-teman mau pakai AI langsung gitu ya, kayak plug ketiplek, misalnya teman-teman nulis tuh di ChatGPT, making a questionnaire question about the topic bla 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 gitu. Dengan jumlah misalnya 10 questions misalnya kayak gitu. Terus tuh keluar kan pertanyaannya semua gitu dikasihin sama ChatGPT. Ada nggak sih jaminan yang bisa memberikan klaim bahwa itu tuh yang benar-benar dibutuhin sama masyarakat kita gitu. Makanya dalam dalam proses itu kita nggak bisa langsung pakai AI, itu nggak bisa. Kita harus tahu dulu. Mungkin dikasih 10 pertanyaan, ya udah cari dulu tuh tiap butir ini berkenaan topiknya bener nggak sih gitu. Kata siapa sih pertanyaan ini harus muncul dalam penelitian gitu. Misalnya menurut siapa. Habis dari situ nggak langsung dipakai kan pertanyaannya gitu. Diuji valid dulu. Diuji valid itu kan kita harus terjun ke lapangan dulu nih, ngambil data awal dulu, terus nanti hasilnya diuji valid, diuji reliabilitas, baru bisa diklaim itu layak untuk digunakan sebagai instrumen penelitian gitu. Jadi sejauh mana
kita akan menggunakan AI dalam penelitian kita, itu kita yang tahu, kita yang ngedrive sendiri. Kalau menurut pendapat aku ya, Kak Nur Said, jadi sama teman-teman yang lain juga dipastikan gitu, AI itu membantu gitu ya, bukan mengolah data, bukan mengolah hasil penelitian kita langsung jadi, gitu ya, bukan. Dia ngebantu kita gitu. Semoga menjawab ya pertanyaan Kak Nur Said. Nanti aku coba tanyain juga sama dosen aku, sama teman-teman yang mungkin lagi studi S3 juga tentang pedoman. Tadi pertanyaan pertama, semoga ada bukunya ya. Nanti aku coba searching dan kasih tahu kalau ada ke panitia gitu. Thank you Kak Nur Said pertanyaannya. Aku kembalikan kepada Kak Miftah. Oke, terima kasih Kak. Mungkin cukup saja karena keterbatasan waktu kita. Untuk teman-teman dan kakak-kakak yang telah aktif berpartisipasi untuk menjawab, terima kasih. Selanjutnya mungkin saya sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada Kak Fauzia. Mungkin selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC Ibenia Waru. Persilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Fauzia atas semua materi yang telah disampaikan kepada kita pada hari ini. Semoga kita semua dapat menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita, terlebih-lebih dalam penulisan karya tulis ilmiah. Jadi untuk selanjutnya yaitu penyerahan kenang-kenangan untuk pemateri kita dan sekaligus foto bersama. Dalam hal ini akan dipandu oleh PDD. Ya, baik. Ini adalah penyerahan sertifikat kepada pemateri kita pada hari ini secara simbolis kepada PDD untuk mengambil dokumentasinya. Saya akan hitung dari hitungan ketiga. 3, 2, 1. Mungkin cukup. Selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama kepada seluruh audiens. Kami persilakan untuk membuka kameranya. Baik, untuk slide pertama itu gaya formal. 3, 2, 1. Oke. Gaya yang kedua yaitu literasi. 3, 2, 1. Oke, untuk yang slide ketiga yaitu gaya yang biasa di film. 3, 2, 1. Oke, cukup. Terima kasih.
Dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka sampailah sudah kita pada penghujung acara KTI 4 pada hari ini. Saya selaku MC mewakili seluruh panitia yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada Kak Fauzia selaku narasumber yang telah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan juga terima kasih pula kepada seluruh peserta yang berhadir. Kami juga memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan juga saya beritahukan kepada teman-teman tadi yang telah menjawab pertanyaan dari Kak Fauzia supaya bisa menghubungi nomor narasumber yang tertera pada poster yang telah dibagikan untuk mendapatkan hadiah dari Kak Fauzia. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Thank you teman-teman, warahmatullahi thank you for having me. wabarakatuh. Terima kasih banyak. Aku izin pamit, teman-teman panitia, thank you. Terima kasih banyak, Kak. Waalaikumsalam. Izin Kak.